Banyak orang yang memaksakan harus menggunakan barang tertentu, membeli sesuatu, bahkan merubah mindset demi bisa masuk ke lingkungan yang lebih konsumtif. Misalnya nih, beli mobil, padahal menyicil kan menguras banget. Beli iPhone KW atau minjem baju Gucci KW sana sini, mengoleksi barang-barang branded demi bisa menyamakan lifestyle dengan kawan-kawan jalan. Nah, kenapa bisa begitu? Wajarkah manusia melakukan hal demikian? Dalam ilmu komunikasi, ini dikenal dengan istilah interaksionisme simbolik. Halo teman-teman, balik lagi di Valita Science. Tema kali ini yang akan kita bahas yaitu KW tapi branding. Sebuah studi interaksionisme simbolik. Tidak hanya kata dan tulisan, manusia juga membutuhkan serangkai simbol untuk memenuhi kebutuhan interaksinya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah tersebut merupakan penguatan tentang konsep diri manusia yang menunjukkan betapa pentingnya proses interaksi bagi manusia di mana saja ia berada. Seakan-akan manusia itu perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bahkan tidak sedikit orang yang harus mengeluarkan effort lebih, mungkin harus menyingkirkan semacam rasa tidak nyaman untuk masuk dan dianggap sebagai bagian dari lingkup pertemanan tertentu. Banyak orang yang memaksakan harus menggunakan barang tertentu, membeli sesuatu, bahkan merubah mindset demi bisa masuk ke lingkungan yang lebih konsumtif. Misalnya nih, beli mobil, padahal menyicil kan menguras banget. Beli iPhone KW atau minjem baju Gucci KW sana sini, mengoleksi barang-barang branded demi bisa menyamakan lifestyle dengan kawan-kawan jalan. Nah, kenapa bisa begitu? Wajarkah manusia melakukan hal demikian? Dalam ilmu komunikasi, ini dikenal dengan istilah interaksionisme simbolik. Teori ini digagas oleh George Herbert Mead yang menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda, dan juga kejadian. Pemaknaan ini diciptakan melalui bahasa yang digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi dengan pihak yang lain, yakni dalam konteks komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, dan komunikasi intrapersonal atau self-talk atau dalam ranah pemikiran pribadi mereka. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan manusia mengembangkan sense of self dan untuk berinteraksi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat. Pada mulanya, interaksi simbolik ini sebuah persepsi sosiologi yang dikembangkan pada pertengahan abad 20 dan berlanjut menjadi beberapa pendekatan teoritis, yaitu aliran Chicago yang diprakarsai oleh Herbert Blumer, aliran Loa yang diprakarsai oleh Manfred Kuhn, dan aliran Indian yang diprakarsai oleh Sheldon Stryker. Namun sekarang teori ini menjadi bagian dalam bidang komunikasi karena pada interaksi simbolik menempatkan komunikasi pada basis terdepan dalam studi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial terdepan. Jadi jelaslah bahwa manusia memang merupakan makhluk yang mengonsumsi simbol, di mana simbol merupakan komponen utama yang membentuk konsep diri manusia itu sendiri. Orang-orang berusaha bahkan memaksakan diri untuk turut dilekatkan makna dari simbol yang dipakainya. Misalnya nih, masyarakat umum akan sungkan dan terkagum-kagum jika kamu datang ke reuni alumni dengan menggunakan mobil mewah. Atau bisa jadi lingkungan bergaulmu dikelilingi dengan yang juga punya mobil gitu. Seperti yang dikatakan Herbert Blumer mendefinisikan interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Blumer sendiri merupakan orang yang mengumpulkannya, menyunting, dan juga mempublikasikan pemikiran Mead ke dalam sebuah buku dengan judul Mind, Self, and Society pada tahun 1937, sekaligus memberikan nama dan mengenalkan istilah teori interaksionisme simbolik. Dalam bukunya menjelaskan bahwa interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia atau mind mengenai diri atau self dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan juga bertujuan akhir untuk memediasi serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat atau society di mana individu tersebut menetap. Makhluk sosial memang memiliki hasrat untuk berbaur bersama orang lain, itu tinggi. Bagaimanapun juga manusia akan butuh orang lain untuk bertahan hidup.
sangat wajar jika mempertimbangkan pandangan orang lain melalui simbol-simbol interaksi. Bahkan dalam beberapa kesempatan itu dibutuhkan untuk berkembang. Akan tetapi terlalu memaksakan diri untuk memedulikan dan berusaha keras menggunakan simbol tertentu demi bisa diterima itu tidak baik ya. Terlalu terikat dengan itu bisa membuat kamu kehilangan jati diri. Jadi sebaiknya berusahalah memakai simbol-simbol serta menempatkan diri dalam batasan yang wajar. Apabila manusia tidak menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan menggagalkan proses interaksi dirinya sendiri. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berinteraksi. Bahkan interaksi itu tidak saja eksklusif antara manusia tetapi juga inklusif dengan seluruh mikrokosmos. Nah, sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. See you.